Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Mukhtarul Ahadits dalam makro harfut ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Harfut ta'i utawi kiku huruf ta. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Tabassumuka utawi mes-mesira fi wajhi akhika ing dalem ngarepe sedulur sedulure sira laka kedua sira iku sedekahun sedekah. Wa amruka utai perintah sira bil ma'rufi kelawan kang ma'ruf. Wa nahyuka lan nyegai sira adil mungkari saking kang mungkar iku sedekahun sedekah. Wa irsyaduka utawi nuduhaken sira arrujula ing wong lanang fi ardi dolali ing dalem bumi sasar laka kadue sira iku sedekahun sedekah. Wa imatatuka utawi oleh nyingkaraken sira al hajaro ing watu wasyaukalan eri wal azma lan balungan toriki saking dalan laka kadue sira iku sedekahun sedekah. Rawahul Bukhari. Sekarang kita beralih ke huruf ta. Huruf ba sudah selesai. Kita yang terakhir al-busaq fil masjid khoti'ah wa kafaruta tafnuha. Itu terakhir. Karena kita akan beranjak ke huruf ta. Artinya hadis-hadis yang dimulai dari huruf ta. Pertama hadis tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Kamu tersenyum di hadapan orang lain itu merupakan sedekah. Karena membuat orang lain bahagia atau menularkan kebahagiaan untuk orang lain. Itu merupakan sedekah untuk kamu. Kalau kamu tidak bisa berbagi dengan harta, maka bisa berbagi dengan berbagi kebahagiaan dengan tersenyum. Ya, jadi orang tuh nggak enak lihat orang lain. Kita tuh nggak enak misalnya lihat orang dengan wajah cemberut, wajah kurang menyenangkan, itu nggak enak. Maka usahakan sebisa mungkin kita menghadapi orang lain itu dengan wajah yang penuh ceria, tersenyum, penuh ceria. Tentu senyum dalam artian proporsional, senyum dalam artian sesuai dengan porsinya. Jadi kalau senyum terusnya itu patut dicurigai. Maksudnya enggak begitu. Senyum dalam artian proporsional. Artinya menampakkan wajah ceria itu bagian dari sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkar shadaqatun. Memberi peringatan atau memberi ajaran kebaikan, memberi petunjuk kebaikan dan melarang kejahatan itu juga bagian dari sedekah. Wa irsyadukar rajula fi ardi dhalali laka shadaqatun. Memberi arahan yang baik pada orang yang tersesat itu juga merupakan sedekah. Wa imatatukal hajar wasyauka wal adma 'anil tariqi laka shadaqatun. Menyingkirkan atau menghilangkan atau mengupayakan agar orang lain tidak terkena bahaya batu, tidak terkena bahaya duri, tidak terkena bahaya tulang belulang di tengah-tengah jalan, mengupayakan untuk itu semua, laka sodakotun itu juga bagian dari sedekah. Ini betapa mulianya ajaran Islam bahwa Islam mengajarkan untuk mengupayakan sebisa mungkin kita berperan dalam dalam kenyamanan bersama. Jadi untuk kenyamanan bersama tuh kita harus punya peran. Entah itu peran yang paling sederhana adalah menampilkan wajah ceria, itu peran paling sederhana. Tapi kalau bisa ya peran amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar. Kalau bisa ya peran yang lebih 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 berbobot, yaitu perintah kepada kebaikan dan melarang melarang kejahatan. Kalau bisa ya, tapi itu terlalu berbobot. Kalau nggak bisa ya sudah yang paling ringan saja.
seperti menyingkirkan bahaya duri, menyingkirkan bahaya batu, menyingkirkan bahaya tulang belulang di tengah jalan, itu juga bagian dari peran. Jadi kita tuh harus harus berperan aktif dalam rangka menstabilkan atau menjaga kenyamanan bersama. Jadi jangan sampai kita sama sekali tidak terlibat dalam peran itu. Sudah wajahnya mesum, kemudian orangnya suka bikin onar. Nah, kalau ini ada amrun bil ma'ruf, malah ini kebalik, amrun bil mungkar wa nahyun 'anil ma'ruf. Sukanya bikin onar, kalau ada kebaikan justru malah dihalang-halangi, atau justru malah menghalang-halangi atau membuat jalan jadi tidak nyaman, jalan sudah benar malah dikasih batu, dikasih kayu, dikasih sesuatu yang membahayakan. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau tidak bisa ngapa-ngapain ya sudah, jangan berbuat bahaya. Yang kedua, tajidunan nasa ma'adina. Tajiduna bakal nemu sira kabeh annasa ing menungsa kabeh ma'adina kang beda-beda asale. Fakhiyaruhum maka utawi pilihane annas fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah khiyaruhum pilihane annas fil islami ing dalam Islam. Idza faqahu nalika ngerti agama sapa annas. Wa tajiduna maksudnya annas fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Wa tajiduna lan bakal nemu sira khairon nasi yang bagus-bagusnya manusia fi hadza sya'ni ing dalam ikilah tingkah tegese Islam asyaddahum ingkang luwih banget annas lahu maring hadza sya'na apane karohiyatan sengite qabla ayyaqa ing dalam sadurunge yen tatumiba sapa apa hadza sapa sapa apa hadza sya'na qabla ayyaqa ing dalam sadurunge yen tatumiba apa hadza sya'na fihi ing dalam ayyaqa ing dalam asyaddahum qabla ayyaqa ing dalam sadurunge yen tatumiba sapa asyadduhum fihi ing dalam hadza sya'na wa tajiduna lan bakal nemu sira syarron nasi ing bagus ing ala-alane manusa yaumul kiamat ing dalam dina kiamat indallahi ing dalam mugi Allah nemu dzal wajhaini ing wong kang duweni wajah loro tegese alladzi yati kang teka sapa alladzi haula ing mengkono-mengkono kaum biwajin kelawan siji wajah wa haula ilan ing mengkono-mengkono kaum biwajin kelawan wajah kang weneh rawahul bukhari wa muslim. Tajidunan nasa ma'adin. Kalian akan menemukan penduduk, akan menemukan umat menjadi macam-macam asal-usulnya. Fakhiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam itafaqahu. Orang terpilih di dalam masa jahiliyah, artinya orang-orang tokoh-tokoh masa jahiliyah, mereka juga akan menjadi tokoh-tokoh dalam masa Islam ketika ketika mereka faham dalam agama. Ya seperti Ibnu Abbas, seperti Paman Abbas, Paman Hamzah, mereka adalah orang-orang yang khiyaruhum fil jahiliyah, juga khiyaruhum fil Islam. Orang terpilih, orang terpandang, tokoh dalam masa jahiliyah juga menjadi tokoh orang terpandang, orang terpilih dalam masa Islam. Wa tajiduna khairan nasi fi hadza sya'na asyaddahum lahu karohiyatan qabla ayyaqa'a fihi dan kalian akan menemukan manusia terpilih sangat dulunya sangat benci kepada Islam tapi menjadi tidak benci qabla ayyaqa'a sebelum benar-benar mengenal Islam. Dulunya asyaddahum lahu karohiyatan qabla ayyaqa'a fihi dulunya sangat-sangat membenci Islam sebelum mengenal Islam. Wa tajiduna syarron nas yaumal qiyamati 'indallahi dzal wajhaini. Kalian akan menemukan orang terjelek, orang terjahat kelak di hari kiamat di sisi Allah. Dia adalah siapa orang yang terjelek, orang terjahat di sisi Allah kiamat nanti? Dia adalah dzal wajhaini, orang yang punya dua muka. Maksudnya alladzi yati haula biwajhin wa haula biwajhin. Orang yang ketika mendatangi satu umat dengan satu wajah, ketika mendatangi umat yang lain dengan wajah yang lain. Artinya orang munafik itu sangat orang yang paling syarrun nas, orang yang paling sangat jahat kelak di hari kiamat. Karena orang munafik itu punya dua kepribadian yang berbeda.
Ketika bersama orang-orang Islam mereka mengaku Islam, ketika bersama orang-orang kafir mereka juga mengaku kafir. Ini yang akan kemudian syarrun nas yaumal qiyamah indallahi dzal wajhaini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tahajat, berdebat sapa naru wal jannah, sapa naru neraka wal jannah tulan swarga. Neraka dan surga itu mereka tahajat, berdebat, saling saling adu argumen. Faqalatin nar, maka ngucap sapa annar, ngucape uthirtu den pilihaken sapa ingsun bil mutakabbirina kelawan pira-pira kang sombong, wal mutajabbirina lan pira-pira kang mesesa. Wa qalatil jannatu lan ngucap sapa al jannah famali, mangka fama mongko tak bali iku likat ingsun la yadkhuluni, ora manjing ingsun illa du'afa unnasi, angin pira-pira kang apese manusa wasakotu wa wasakotuhum lan runtuhae annas wajzuhum lan apese annas. Faqala Allahu azza wa jalla, maka dawuh sapa Allah azza wa jalla lil jannati maring swarga. Innama anti utawi ang pesine utawi sira iku rahmati rahmat ingsun. Arhamu melas ingsun biki kelawan sira man ing wong asya kang karep sapa ingsun min ibadi saking kaul pira-pira kaula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah linari manung menungsa innama anta nang bisana ta sira iku azabi azab ingsun wa adzibu nyiksa ingsun bika kelawan sira man ing wong asya kang karep ingsun min ibadi saking pira-pira kaula ingsun. Walikullin walikulli wahidin dan iku saben-saben suwiji walikul wahidin lan iku saben-saben kang siji min kuma saking sira kabeh mal uha utawi kebeke wahidah. Fa amman naru maka utawi anapun uten neraka iku fala tamtali maka orang ngepek-ngepeki opo anar hatta yadua sehingga nyalakan sapa Allah qadamuhu ing kuasane Allah alaiha ing atase anar. Fatakulu maka ngucap sapa anar qattu sampun. Fahunalika mangken dan nalikane iku fahunalika maka ing dan nalikane takulu qattu tamtali ukepek sira kopek anar. Wayan zawi lan numpuk apa ba'duha sebagiane anar ila ba'din maring setengah. Wala yadzlimu lan ora ndolimi sapa Allah wa min khaliqi sak makhluk Allah ahadin suwi-wiji. Wa amal jannatu anapun te swarga iku fa inna wa maka setune Allah iku yunsyi'u nyukulaken sapa Allah laha maring jannah khalqan ing kadadean. Rawahul Bukhari wa Muslim an Nabi Hurairah. Tahajatin nar wal jannah. Neraka dan surga itu mereka berdebat. Kata neraka gini, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Saya dipilih full, nanti penduduk saya adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang hebat. Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang hebat. Jadi neraka itu hebat. Di sana akan dihuni oleh orang-orang gagah, sombong, dan orang-orang yang merasa hebat. Sementara waqalatil jannah, sementara surga, famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ajuzuhum. Ya, saya mah apa? Yang masuk ke saya itu hanya orang-orang lemah, orang-orang yang gugur, orang-orang yang tidak berdaya. Jadi surga tuh merasa merasa kecil hati karena nanti penduduknya itu orang-orang lemah, orang-orang yang gugur, orang-orang yang tidak berdaya. Kemudian mendengar percakapan itu, mendengar perdebatan itu Allah menyampaikan informasi kepada surga. Hai surga, innama anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Surga, kamu adalah kasih sayangku. Aku akan memberi kasih sayang kepada siapapun yang aku kehendaki, kepada hamba-hambaku yang aku kehendaki. Wa qala linnar innama anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Sementara untuk neraka Allah menyampaikan, wahai neraka, kamu adalah azabku. Aku akan menyiksa kepada siapapun hamba yang aku kehendaki. Yang jelas walikul liwahidatin minkuma
mal'uha. Masing-masing akan ada penduduk yang full yang akan memenuhi kalian. Memenuhi masing-masing. Di surga juga nanti akan full, akan penuh penduduknya, di neraka juga nanti akan penuh penduduknya. Fa'amman naru fala tamtali'u hatta yad'u qadamahu 'alaiha. Di neraka nanti, neraka tidak akan pernah penuh sampai Allah menyampaikan kuasanya, memberikan kekuasaannya untuk memenuhi neraka itu. Sampai kemudian neraka bilang, kotu, sudah selesai, sudah penuh, sudah penuh. Saat itulah maka neraka menjadi penuh. Dan karena sudah penuh, maka satu sama lain bertumpuk-tumpuk. Tapi wala yadhlimullahu min khalqihi ahadan wa yanzawi ba'duha ila ba'din. Wala yadhlimullahu min khalqihi ahadan. Allah sama sekali tidak pernah mendolimi siapapun. Wa amal jannatu fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Sementara surga nanti Allah akan ciptakan makhluk lain untuk memenuhinya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Nabi Hurairah. Taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadhana. Taharraw pada nemen-nemen sira kabeh lailatul qadri ing bengi qadar fil witri ing dalem bengi ganjil. Minal ashril awakhir minal usyuril awakhir saking eh, minal ashri saking 10 al awakhir kang akhir-akhir min Ramadhana saking Ramadan. Semangatlah mencari malam Al-Qadar pada bilangan ganjil pada tanggal ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Rawahu Syaikhoni. Tadawaw. Tadawaw berobata sira kabeh ibadah Allah he pira-pira kawulane Allah. Fa inna wa ta'ala maka setuna wa ta'ala iku lam yadhu' orang nyalakan sapa Allah taala daan ing penyakit illa wa ing nyalakan sapa Allah lahu maring dawaan ing tambah khairu da'in wahidin saliyane penyakit siji rupane al harama pikun penyakit tua rawahul Imam Ahmad. Tadawa wa ibadallah, kalau kalian sakit maka carilah obat karena Allah setiap menurunkan penyakit maka Allah juga menurunkan obatnya. Hanya satu yang tidak ada obatnya yaitu penyakit tua. Rawahul Imam Ahmad. Tarol mukminina. Taro ningali sira al mukminina ing pira-pira mukmin fi tarohumihim ing dalam sulase mukminin wa tawadudihim lan asia-asiane mukminin wa ta'atufihim lan tegese asia-asiane mukminin kama dalil jasadi kaya padane jasad siji idza syaka nalikane lara sapa udwun anggota siji tada maka narik lahu karena udwun apa sairu jasaidisi sekarine jasade udwun bisahri kelawan melek wengi wal khumalan lara panas rawahul Bukhari. Tarol mukminina fi taruhumihim wa tawaddudihim wa ta'atufihim kama jasad. Kalian akan tahu orang-orang mukmin dalam sisi saling menyayanginya, mereka seperti satu jasad, satu anggota tubuh. Idza syaka udwun tata'alahu sa'iru jasadihi bisahri wal humma. Ketika ada salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan. Mata bisa tidak bisa tidur, kemudian anggota tubuh menjadi sakit panas. Kemudian pokoknya saling merasakan. Nah, begitu juga dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu seharusnya seperti ya. Jadi ini merupakan konsep yang dibuat oleh Kanjeng Nabi. Orang-orang mukmin itu idealnya sekumpulan orang mukmin itu seperti satu anggota tubuh. Satu anggota tubuh itu ketika tangan misalnya sakit, maka seluruh anggota tubuh menjadi merasakan sakitnya tangan. Badan menjadi panas, kemudian mata nggak bisa tidur, kemudian semuanya menjadi capek, jadi kaki jadi capek-capek. Jadi ketika satu orang tertimpa musibah, maka semuanya merasakan musibah itu. Artinya harusnya idealnya semuanya merasakan musibah itu. Rawahul Bukhari. Tazawwaju wallahu alam.